Yang pertama yaitu pengertian dari strategi. Strategi secara umum bisa diartikan sebagai upaya individu atau kelompok untuk membuat skema guna mencapai target sasaran yang hendak dituju. Dengan kata lain, strategi adalah seni bagi individu atau kelompok untuk memanfaatkan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki guna untuk mencapai target sasaran melalui tata cara yang dianggap dapat efektif dan efisien untuk mencapai sasaran yang telah diharapkan. Adapun pengertian strategi menurut ahli, yaitu menurut Sedarmayanti, mengatakan bahwa strategi merupakan suatu rencana jangka panjang yang tindakannya ditujukan dalam mencapai tujuan yang dimana tujuan ini dimaksudkan untuk mencapai titik kemenangan. Sedangkan menurut Freddy Rangkuti, menyatakan pemasaran adalah suatu aktivitas yang dipengaruhi berbagai sudut aspek seperti aspek sosial, aspek budaya, aspek politik, aspek ekonomi, serta aspek manajerial. Yang selanjutnya ada tipe-tipe strategi pemasaran. Ada 3 tipe dari strategi pemasaran. Yang pertama adalah differentiated marketing, yang merupakan bentuk usaha yang dilakukan perusahaan ketika mengidentifikasi kelompok-kelompok pembeli tertentu. Untuk melakukannya, perusahaan perlu membuat produk yang berbeda-beda sesuai dengan masing-masing segmen pasar yang tersedia. Dengan begitu, jumlah penjualan barang dan jasa bisa lebih meningkat dan bisa mendapat posisi yang kuat di setiap segmen pasar. Yang kedua, undifferentiated marketing, bentuk upaya perusahaan yang dilakukan dengan cara meninjau pasar secara keseluruhan dan fokus pada bentuk pengemasan barang. Tujuannya agar bisa menyesuaikan kebutuhan konsumen. Strategi pasar ini bisa dilakukan untuk upaya penghematan ongkos produksi. Yang terakhir, concentrated marketing, yang dilakukan dengan cara memfokuskan pemasaran produk-produk perusahaan pada satu atau beberapa kelompok pembeli yang dianggap potensial. Tujuannya agar pemasaran ini akan berjalan sesuai segmen pasarnya. Perusahaan bisa lebih hemat dalam operasi pemasarannya karena telah melakukan spesialisasi produk, harga, promosi, dan distribusi. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai strategi yang ditetapkan untuk usaha makaroni, yaitu ada 4. Yang pertama, strategi pemasaran atau marketing strategi, yaitu pemasaran digital dan online, memanfaatkan media sosial yang saat ini kayak TikTok. Kan sekarang banyak nih orang yang jualan di TikTok, terus promosi di Facebook, di Instagram. Mereka promosi dan membangun interaksi dengan pelanggan. Terus strategi harga kompetitif, menetapkan harga yang terjangkau sesuai dengan target pasar sambil menjaga kualitas produk. Terus branding dan diferensi produk, menggunakan kemasan yang menarik dan higienis untuk meningkatkan daya tarik produk. Yang kedua yaitu strategi operasional dan distribusi, yaitu penjualan multi-channel. Selain pemasaran online, mereka juga dapat distribusikan melalui warung atau minimarket lokal, kafe, dan restoran gitu. Dan efisiensi produk dan berkualitas, menjaga kualitas bahan baku, kayak menggunakan bahan yang premium gitu. Yang ketiga yaitu strategi inovasi produk, mengembangkan varian rasa dan menawarkan berbagai pilihan rasa yang sesuai dengan tren saat ini kayak contohnya martabak. Nah, martabak kan sekarang banyak rasa nih, rasa coklat, rasa keju, rasa stroberi, dan banyak lah itu makanan-makanan yang sekarang kayak mereka tuh menginovasikan supaya menarik, supaya konsumen itu bisa tertarik dan membeli barang kita gitu. Terus meningkatkan kualitas dan keamanan produk, mengembangkan kemasan ramah lingkungan dan menarik untuk konsumen peduli lingkungan. Kita juga kayak mengajarkan kayak nggak kan kita menggunakan bahan yang kemasan yang ramah lingkungan. Nah, kita juga melakukanlah lingkungan kita supaya bersih gitu. Jelaskan materi beberapa analisis SWOT yang diterapkan pada PKM dalam memasarkan produk makaroni kriuk. Yang pertama yaitu strain atau kekuatan. Harga untuk cemilan makaroni yang kami jual sangat terjangkau sesuai dengan kualitas, kebersihan, rasa. Kualitas pada setiap cemilan makaroni sangat terjamin dan bagus. Di strain atau kekuatan ini kayak meyakinkan bahwa produk yang kita jual ini bersih, berkualitas gitu, meyakinkan kepada konsumen bahwa produk kita ini bagus supaya mereka tertarik gitu. Das, original. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan, yaitu tidak terdapat outlet atau stand untuk berjualan secara langsung atau offline. Sistem penipuan yang mungkin produk tidak laku. Ya benar sekali. Saat ini mungkin kita banyak loh yang berjualan kayak penipuan gitu. Kayak mereka udah beli atau pesan ternyata di cancel, atau udah pesan ternyata nggak diambil, banyak lah pokoknya. Yang ketiga yaitu opportunity atau peluang, yaitu makaroni yang dipasarkan merupakan inovasi baru, yaitu membuat makaroni yang memiliki berbagai varian rasa yang dapat menarik para konsumen. Ya benar sekali, kayak kan makaroni nih kita bisa berbagai varian rasa kayak varian pedas, original, keju, atau rasa jagung. Nah, itu adalah peluang supaya mereka konsumen itu tertarik, wow banyak, wah apa itu kayak banyak rasa, mereka ayo kita coba. Nah, itu kayak udah peluang bagi kita. Yang terakhir yaitu tren atau ancaman, banyaknya kompetitor yang menjual jenis produk yang sama. Nah iya, kayak kita kan jual makaroni kriuk nih, nah berbagai varian rasa, ternyata orang lain juga sama, banyak
kayak jualan kayak kita juga. Dan banyaknya pesanan yang menjual produk dengan harga yang lebih murah. Mereka juga jualan yang produk lebih murah, kemasannya juga menarik. Nah, itu juga termasuk ancaman bagi kita. Waduh, ada saingan nih. Berarti kita kayak harus, wow, produk kita harus lebih dari mereka nih. Mereka lebih murah. Terus kita harus memikirkan, gimana nih produk kita supaya bisa lebih dari produk mereka, kayak bersaing secara sehat gitu.